kembali ya setelah kita menunaikan sebulan lebih ya Ramadan kita ya, dan kita pada bulan kemarin kita tidak sempat mengadakan pengajian ya. Kita khususkanlah supaya kita fokus kepada ya Ramadan kita. Ya, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para ahli keluarganya, para tabi'in dan juga para tabi'in, ya, serta pada para ulama yang mewariskan ya risalah Rasulullah SAW ini sehingga sampai kepada kita semua. Ya, jadi sengaja saya memilih topik yaitu hubungan kita dengan Al-Quranul Karim ini pasca Ramadan. Ya, mohon maaf saya nggak punya PowerPoint yang bisa saya share, ya, walaupun saya ada catatan-catatan sedikitnya. Ini untuk saya saja lah ya. Jadi apa namanya? Jadi sengaja saya pilih judul ini karena kita tahu kan ketika Ramadan itu seperti dijelaskan oleh Pak Ruli tadi, memang hubungan kita dengan Al-Quran itu cukup intensif ya, karena kita punya semangat yang tersendiri kan. Dalam bulan Ramadan itu suasananya lain ya, terasa kebersamaan, kenikmatan, baik malamnya ataupun siangnya ya, kita memang terpicu ya untuk banyak melakukan ibadat. Banyak membaca Quran khususnya ya. Ada yang menghatamkan Al-Quran ketika itu ya, ada yang sekali khatam, ada yang 2 kali khatam, ada yang lebih dari itu ya. Dan alhamdulillah ya, semua itu kita telah lalui ya, dan biasanya setiap Ramadan itu begitu ya. Nah, jadi topik yang kita akan bicarakan hari ini adalah khususnya tentang Al-Quran nih. Ya, walaupun kita tahu Al-Quran itu adalah Ramadan itu adalah syahrul Quran kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim, ya. Jadi yang kita ingin tekankan bagaimana sekarang sikap kita dan juga interaksi kita dengan Al-Quran setelah Ramadan. Ya, of course dia akan ada perbedaan ya antara bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, mesti ada perbedaan. Tetapi biarlah perbedaan itu tidak terlalu jauh ya antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Ya, kita usahakan perbedaan itu janganlah terlalu jauh. Oleh sebab itu maka pengajian kita pada sore hari ini akan memberikan penekanan ya kepada hal yang seperti itu. Bahwasanya dalam kehidupan kita selayaknya dan sepatutnya kita haruslah berterusan ya di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang penting ya. Hendaklah kita membaca Al-Qur'an itu secara berterusan. Ya, walaupun sedikit. Jadi kita harus istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an ini ya. Walaupun ayat yang kita baca sedikit, itu nggak kenapa ya. Jadi yang dipentingkannya itu adalah istiqomah. Jadi bukan lompang-lompang gitu kan. Jadi selama Ramadan misalkan khotam ya kan sampai 2-3 kali, habis Ramadan kosong ya kan. Bulan Syawal kosong ya. Bulan Zulkaidah kosong. Terus nanti ketemu Ramadan baru ini lagi. Nah, yaitu kurang istiqomah. Jadi yang kita ingin tekankan di sini adalah perlunya kita berterusan ya di dalam kita membaca Al-Qur'an. Ya. Kita tahu kan salafus saleh kita itu dulu ini kita dengar nih riwayat-riwayat yang banyak. Kadang-kadang para salafus saleh gitu dulu baca Quran itu ada yang 1 hari itu khatam. Ya kan, bayangkan 1 hari itu khatam. Ada yang khatam 2 kali dalam 1 hari, khatam 3 kali dalam 1 hari. Ini kan seolah-olah aneh bagi kita kan. Mereka itu mengkhatamkan 30 juz itu dalam sehari. Ya, 30 juz dalam 2 kali khatam Quran dalam sehari. Berarti 60 juz dalam sehari. Ataupun ada yang 3 kali mengkhatamkan Quran dalam sehari. Nah, ini banyak riwayatnya salafus saleh.
Ya, bahkan di Indonesia itu di Temboro ya, itu ada satu pesantren di sana yang sholat tarawehnya itu satu hari itu 30 juz. Nah, itu realitas itu. Ya kan ada videonya. Bayangkan sholat taraweh ya dari habis Isya ya kan sampailah dekat sahur itu 30 juz. Itu memang ada. Ya, jadi itu realitasnya. Bahwasanya orang itu bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sehari. Ya. Makanya dulu salafus saleh kita bahkan ada yang 2 kali, 3 kali. Ya. Nah, ini bagaimana dengan apa namanya? Ada hadis dalam Rasulullah kan, la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqal min talas. Ya kan? Ini ada hadis daripada Rasulullah. La yafqahu man qara al-Qur'an fi aqal min salasin. Maknanya apa? Tidak akan paham kata Rasulullah barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Ya, ini bagaimana memahaminya nih dengan antara satu hadis yang mengatakan bahwasanya tidak akan paham orang yang membaca Quran kurang dari 3 hari. Maknanya sekurang-kurangnya itu kalau ingin paham baca Quran ini satu hari itu 10 juz. Hari yang kedua 10 juz lagi, hari yang ketiga itu baru paham. Tapi kalau satu hari 30 juz kan itu kalau berdasarkan zahir hadis ini Rasulullah kan tidak paham. Nah, ini bagaimana menggabungkan keduanya nih antara amaliyah para salafus saleh yang banyak khatam ya, berkali-kali dalam sehari dengan hadis Rasulullah yang mengatakan la yafqahu ya man qara al-Qur'an fi aqal min talas. Ya. Nah, jadi penjelasannya adalah seperti ini ya, ini kata para ulama kita. Jadi Al-Qur'an itu dibaca itu untuk 2 tujuan. Satu tujuan wirid, ya, tujuan zikir. Seperti kita berzikir lah gitu, zikir subhanallah, 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 cepat gitu kan. Alhamdulillah, 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 itu zikir, ya, zikir mulut lah, ya. Kalau ini zikirnya Quran. Nah, jadi yang para ulama apa namanya mengkhatamkan Quran dalam sehari itu sampai 3 kali misalkan, sampai 2 kali, sampai sehari khatam itu adalah dalam rangka wirid. Jadi mereka punya wirid. Ya, mereka punya wiridan, mereka punya zikir ya yang mereka baca sampai seperti itu ya. Nah, ini satu segi ya. Jadi Quran itu dibaca sebagai wiridan. Sementara hadis yang mengatakan la yafqahul Quran ya, la yafqahu man qara al-Quran fi aqalla min talas, itu adalah membaca Quran untuk tadabbur. Ya, membaca Quran untuk kita renungkan. Membaca Quran untuk kita mengambil pelajaran. Nah, ini kalau kita baca Qurannya untuk kita ambil pelajaran, itu memang kalau satu hari khatam itu tidak akan dapat apa-apa. Ya. Nah, jadi dua-duanya ini ada tempatnya dalam syariah kita. Ya, mau wirid misalkan itu ada, mau tadabbur juga ada. Ya. Nah, jadi mungkin bagi kita nih orang biasa ya, yang mungkin tidak bisa wirid Quran satu hari misalkan sampai khatam, ya itu mungkin susah bagi kita, ya kan? Maka kita bisa menggabungkan kedua-dua ini antara wirid dengan tadabbur. Ya, kita coba gabungkan Quran sebagai wirid kita, ya, dan juga sebagai tadabbur kita. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita bisa usahakan sekurang-kurangnya itu sebulan sekali kita khatam. Nah, ini adalah gabungan di antara ya, wirid. Jadi ada wirid harian kita tentang Al-Qur'an, ya, ada wirid harian kita tentang Al-Qur'an, dan ketika kita membacanya kita juga mentadabburkan. Dan ini nanti saya ingin sharing sedikit lah cara saya membaca Al-Qur'an ya, yang dengan teman-teman barangkali ada yang bisa diikuti, barangkali ada yang bermanfaat ya. Nah, nanti kita bisa ini kan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, jadi pengajian kita saya akan coba sharing tentang bagaimana kita menggabungkan di antara wirid ya, kita Al-Qur'an dan juga tentang tadabbur. Ya. Nah, begitu. Jadi sekurangnya kalau boleh, kalau bisa itu sebulan sekali kita khatamkan. Maknanya satu hari itu kita baca Al-Qur'an 1 juz ya, 1 hari. Ya.
Jadi begitu, ya. Jadi ada memang hadis-hadis yang menyatakan iqra'ul Qur'an fi sab'in, ya. Wala taqra'u fi aqal min talas. Ada nih ya. Maknanya khatamkan Quran itu dalam seminggu. Nah, ini juga susah bagi kita. Ya, untuk kita mengkhatamkan Quran seminggu. Ya. Ataupun Rasulullah juga pernah mengatakan iqra'ul Quran fi syahrin. Nah, ini ada dari Rasulullah. Iqra'ul Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran itu, maknanya khatamkan Al-Quran ya. Makna baca Quran di sini adalah khatamkan Al-Quran fi syahrin, dalam sebulan. Kemudian ada sahabat, inni ajidu quwatan. Ya, kata sahabat lain, saya lebih kuat lagi, saya mampu lagi untuk kurang dari itu. Ya. Kemudian Rasulullah kata, faqra'uhu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Ya, kalau gitu ya seminggu sekali. Ya, maknanya 7 hari. Ya, jadi kalau yang kuat 7 hari, wah itu boleh. Tapi kata Rasul jangan kurang dari itu. Itu kalau untuk tadabbur ya. Nah, kalau untuk tadabbur. Ya, tapi memang yang eloknya kalau tadabbur tuh ya mungkin untuk level kita ya sebulan sekali itu, nah itu adalah yang terbaik lah. Ya, jadi 1 juzuk, maknanya satu hari itu 1 juz. 1 juz itu kalau kita pakai Quran yang sekarang nih, ya Quran yang cetakan Saudi itu kan 1 juz itu dibagi-bagi kepada 8 bagian. Dia ada 60 bagian itu. Ya, jadi ada apa namanya nisful juz namanya. Jadi setiap nisful juz itu ada. Nanti nisful juz itu dibagi kepada 4. Oleh sebab itu apa namanya 1 juzuk itu ada 8 bagian. Coba cek ya kan 1 juzuk itu ada 8 bagian. Ya. Nah, 1 bagian itu kalau kita baca secara tartil secara biasa itu sekitar 7 ataupun 8 menit saja. Ya, 1 bagian itu sebenarnya sekitar 7 atau 8 menit. Kalau kita membacanya secara tartil ya kan dengan tajwid, tidak terburu-buru, tidak juga terlambat ya kan. Itu yang sederhana lah. Ya, saya kira-kira itu sekitar 7 atau 8 menit. 8 menit lah kita kata. Ya. 8 menit. Jadi 8 kali 8 ya kalau kita ini kan 8 kali 8 itu 64. 64 menit, 1 jam lah. Ya, kalau kita sisihkan 1 hari itu 1 jam kita membaca Al-Quran. Ya, dan kita tidak semestinya kita ada di dalam satu sitting, ya, dalam satu majelis, dalam satu duduk kita baca Quran, tidak. Bisa kita pisah-pisahkan. Ya, pokoknya target kita 1 hari 1 juz. Ya, nah, target kita adalah 1 hari 1 juz. Jadi kita bisa pisahkan habis sholat ini misalkan kita baca 2 bagian, habis sholat ini kita baca 2 bagian. Kalau kita ada sholat 5 waktu kan, ya kalau misalkan setiap sholat itu misalkan 2 bagian saja 5 waktu itu sudah 1 juz. Kalau kita buat disiplin ya, kalau kita mendisiplinkan diri kita, nah itu bisa 1 juz, ya kan? Kemudian kita bisa tambah lagi. Ya, jadi itu diantara kiat-kiat kita untuk membaca Quran dalam 1 juz. Ya. Nah ini, baik. Ketika kita baca Quran, nah ini saya mau sharing nih. Ketika kita baca Quran, sebaiknya kita bagaimana? Ya, sebaiknya kita bagaimana? Of course kita baca Quran dalam keadaan berwudu ya, karena kita niatnya ibadah dalam keadaan berwudu menghadap kiblat, ya. Nah, sehingga nanti kalau ada ayat sejadah, ya kita bisa sujud karena kita dalam keadaan berwudu. Cuman di luar dari itu, ya apa yang sepatutnya kita lakukan, sebaiknya ya kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama ini saya ingin sharing ya. Yang pertama kita bawa pen, bawa pensel, bawa pen, bawa alat pencatat. Nah jadi dekat dengan kita. Nah ini kalau saya baca Quran saya ada pen di hadapan saya. Ya, ada pen, ada pensel, ya ada alat pencatat. Ya, saya ada pen merah itu. Bahkan pen saya pen merah, ya, pen berwarna merah, ya, yang saya pakai. Gunanya apa? Gunanya pen ini adalah untuk kita menandai ayat yang memberi kesan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita baca Quran kita kan baca dengan apa namanya tadi itu dengan tadabbur, ya, dengan kita fikirkan,
dengan kita renungkan ayatnya, ya. Kemudian kalau ada ayat yang menyentuh perasaan kita, ya kan, menyentuh pemikiran kita, mengusik pertanyaan dalam diri kita, membuat kita merenung, kita tandai ayat itu, ya kan? Kita beri garis, ya mungkin kita beri garis ayat itu, ya kan? Mungkin kita beri lingkaran, mungkin kita beri nomor, ya. Nah, Quran saya itu penuh dengan coretan-coretan itu. Ya, kalau antum ngelihat saya punya Quran itu, ya, makanya saya pakai satu mushaf saja gitu yang saya baca itu, saya pegang itu, kemudian penuh dengan coretan-coretan itu Quran saya. Saya coret sini, saya coret sana, saya beri lingkaran sini, saya beri nomor sini, ya. Nah, jadi setiap baca Quran tuh kita itu, ya, sudah siap ya dengan pena itu, ya. Jadi kita tandai mana-mana ayat yang memberi kesan ketika kita baca. Kita lihat hubungan keselarasan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kan kadang-kadang kita baca Quran kan, ya. Oh, ayat ini ada kaitan dengan ayat ini. Nanti kita tulis tuh. Ya, katakanlah surah Al-Baqarah ayat sekian ada kaitannya dengan surah Ali Imran ayat sekian. Kita tandai, ya. Pada ayat surah Al-Baqarah kita tandai Ali Imran misalkan 3, misalkan 59. Oh, jadi ayat ini ada kaitannya dengan surah Ali Imran ayat 59. Nah, nanti ya ketika kita membaca kembali, ya begitu kita membaca ayat itu kita akan lihat korelasinya ayat, ya, hubungan keselarasan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya. Nah, itu jadi makin nikmat ketika kita baca, itu makin nikmat, ya, makin bertambah, ya. Kadang-kadang kan kita membaca ayat itu lain loh. Kadang-kadang kita tersentuh. Ketika kita membaca satu ayat kadang kita tersentuh, tapi dalam masa yang lain membaca ayat yang sama hati kita tidak tersentuh. Nah, karena apa? Karena mungkin kita kehilangan poin di situ. Kalau kita tandai dia, ya kan? Kalau kita tandai ayat itu karena dia pernah menyentuh kita, nanti begitu kita membaca kembali setelah kita khatam, kita kan balik lagi tuh. Membaca kembali, ya kan? Maka kita akan teringat lagi tentang ayat itu. Oh, ayat itu menyentuh hati saya di dalam aspek ini misalkan. Teringat lagi itu. Ya, karena kita tandai. Nah, itu di antara manfaatnya. Kenapa kita perlu bawa pen, ya kan? Ya, perlu bawa alat pencatat untuk kita tandai. Ya, bahkan kita bisa bagi komen di itunya, di marginnya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kadang-kadang saya tulis komen. Ya, dalam bahasa, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang dalam bahasa Inggris, kadang-kadang dalam bahasa Arab, ya kan. Lihat konteksnya lah. Nah, itu. Ya, ini manfaatnya, ya. Nah, itu. Jadi kita lihat keselarasan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, di antara ayat ini dalam satu surah ini dengan surah yang lain. Nah, itu jadi makin nikmatnya kita membacanya. Makin kita menghayati, ya, kita membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian kadang-kadang kita baca Quran, nampak ayat itu ada yang tidak selaras. Loh, ayat ini ngomongnya begini ya. Ayat ini kok begini. Nah, ini bagus nih. Ya. Itu maknanya kita betul ya. Nah, kita sudah mulai membaca Al-Qur'an itu dengan perhatian. Ya, karena kita bisa mendeteksi loh, ayat ini begini, ayat ini begini. Ini kok sepertinya seolah-olah tidak selaras. Ya, kalau yang selaras itu mudah kan, tapi yang tidak selaras ini kan perlu perhatian. Tuh kita kelihatan loh, ayat ini begini konotasinya. Kenapa ayat ini begini konotasinya? Seolah-olah tidak selaras. Nah, ketika terjadi ini dan kita tandai ya, ayat itu, maka timbul curiosity dalam diri kita. Ya, timbul rasa ingin tahu kita. Ini sebenarnya apa maknanya? Nah, ya kan, di sini kita sudah mulai nanti ingin mencari informasi yang lebih lagi. Jadi kita ingin cari tahu ya sebenarnya apa maksud dari ayat ini, bagaimana menyelesaikannya. Ya, jadi jangan kita abaikan begitu saja ya. Begitu kita tahu dua ayat ini misalnya tidak selaras, itu jangan kita abaikan. Makanya kita tandai. Bisa jadi nanti satu saat ketika kita yang waktu kita akan lihat ya di dalam kitab-kitab tafsir ya kan, misalkan ya sekarang nih buku-buku tafsir pun ya kan udah banyak di dalam internet kan, kita bisa download ya, kita bisa lihat apa maknanya, kita bisa cek juga apa penjelasan para ulama tentang
dua ayat ini misalkan kita Google misalkan, kita letakkan ayat ini dengan ayat ini apa maknanya, ya, itu kita bisa lihat penjelasannya. Ya. Nah, jadi ketika kita membaca, usahakan kita tumbuhkan rasa ingin tahu dari ayat-ayat yang kita baca. Ya, jadi kita pengen tahu gitu. Ini apa sih maknanya ayat ini? Jadi jangan kita abaikan begitu saja. Ya, jadi ayat-ayat itu seharusnya kita renungkan. Ya, ayat itu seharusnya kita pikirkan. Itu yang kita katakan sebagai tadabbur tuh. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya kan, apakah mereka tidak memikirkan, mendaburkan Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, maka di dalamnya itu sudah terjadi ikhtilafan katsira, sudah terjadi perbedaan-perbedaan, kontradiksi-kontradiksi yang banyak. Sebenarnya tidak begitu. Ya, tidak begitu. Sebenarnya Al-Quran itu memang seolah-olah ngacak, ya kan? Seolah-olah ngacak. Tetapi seandainya kita renungi lebih dalam, kita akan melihat pattern dia. Kita akan melihat pola-pola dia. Nah ini. Sama seperti kita ngelihat bintang. Ya. Kalau kita tidak mengamati bintang, ya sekedar kita lihat bintang itu ngacak di malam hari. Ya, tidak ada pattern. Tapi orang yang mempelajari astronomi, ya kan, pelajari ilmu perbintangan, dia akan melihat adanya pattern dan juga adanya makna ya di sebalik konstelasi ya, bintang-bintang di langit yang seperti itu. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Qur'an ya kita renungkan ayat itu. Nah, nanti kita akan ketemu ayat Al-Qur'an ya, pattern-patternnya itu, pola-polanya itu ada ayat mengenai akidah. Oh, ini kan ayat mengenai akidah misalkan. Ya, ayat tentang akhirat misalkan. Ini kan tentang akidah. Ayat tentang Allah Subhanahu wa taala ini yang paling banyak. Ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bagaimana Allah itu berbuat. Nah, ini kadang-kadang kita terlihat ada ayat yang seolah-olah bertentangan misalkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ini bagaimana mendudukkannya? Ya, di satu segi misalkan kita disuruh beramal, ya di segi lain, tapi Allah mengatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melontar panah ketika kamu memanah, ya, tetapi Allah lah yang memanah. Nah ini kan gimana nih ya, memahami ayat itu ya? Nah ini ayat akidah. Kemudian ada ayat-ayat hukum, ya kan? Ada ayat-ayat hukum, ya tentang apa yang harusnya kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini ayat hukum. Ya. Ada ayat-ayat tentang akhlak, ya, tentang sepatutnya amalan hati kita, etik kita. Ini banyak juga dalam Quran, ya, tentang akhlak. Ya. Bagaimana kita harus bersabar, misalkan. Bagaimana kita harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cerita orang yang sabar, cerita orang yang tawakal. Kan? Bagaimana kita harus ikhlas. Nah, ini ayat tentang akhlak. Nah, kalau ayat tentang akhlak ini kita bisa langsung ambil. Ya, kita langsung ambil. Tetapi ayat-ayat tentang akidah dan hukum, nah ini kita tidak bisa langsung ambil. Nah, ini bedanya ya kalau kita baca Quran ya, ketemu ayat tentang akidah, ketemu ayat tentang hukum. Nah, ini apabila kita ada pertanyaan ya tentang ayat akidah, ayat hukum, maka kita tidak boleh menyelesaikannya sendiri. Tidak boleh kita rely kepada pemahaman diri kita sendiri. Nanti bisa keliru ya. Ya, hendaklah kita merujuk pada para ulama. Ya, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah hukum. Ya. Nah, kita nggak bisa langsung misalkan pakai terjemahan, kemudian langsung kita memberikan hukum. Dan hukumnya itu bertentangan dengan apa yang kita amalkan selama ini misalkan. Apa yang umat Islam amalkan selama ini misalkan. Nah, ini tidak boleh begitu. Kalau ayatnya tentang akidah dan hukum, ya ini harus dikembalikan kepada para ulama. Gitu. Tapi kalau ayat tentang etik, ya tentang akhlak, ya tentang
perbuatan yang baik, ya. Nah, yaitu bisa kita ambil, ya. Misalkan ada ayat mengatakan kan di surah apa namanya? Di surah Al-Insan. Ya, ayatnya mengatakan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Wah, ini ayat-ayat akhlak yang tinggi sekali ini kan. Sesungguhnya aku memberi makan kepada kamu innama nut'imukum liwajhillah. Nah, ini dulu sebenarnya ayatnya tentang apa namanya? Tentang prisoner of war, ya, tentang tahanan perang yang diberi makan oleh orang Islam. Ya. Kemudian ada ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ikhlasnya orang-orang Islam itu memberi makan tahanan perang. Sehingga Allah gambarkan innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kamu, ya, liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak memberi makan untuk mendapat balasan, wala syukuro, tidak juga untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Mau bayangkan, memberi tetapi tidak, ya, tidak untuk mendapatkan balasan, bahkan tidak juga mengharapkan ucapan terima kasih. Ini kan keikhlasan yang sangat tinggi sekali. Ya kan, ini akhlak yang sangat tinggi. Banyak dalam Al-Qur'an tuh akhlak-akhlak yang tinggi, ya. Yang apa namanya? Yang digambar. Nah, kalau udah soal akhlak, ya begitu kita baca Quran, ya, kemudian kita ketemu ayat akhlak dan kita ingin amalkan ayat itu bisa langsung diamalkan. Tapi kalau akidah, kalau ayat itu berkenaan dengan akidah, ayat itu berkenaan dengan hukum, nah ya ini harus diteliti lebih lanjut. Nah, ini lain ininya. Nah, ini diantaranya, ya, diantara kaidah-kaidah untuk kita memahami, ya, ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an ini, ketika kita membaca Al-Qur'an, itu kan banyak, ya. Al-Qur'an tuh bukan seperti buku, ya, yang sistematik gitu kan. Kalau buku kan kita ada pendahuluannya, ya, kemudian pembahasan utamanya berkembang, habis itu ada penutupnya. Kalau kita baca buku kan begitu. Tapi Al-Qur'an itu tidak begitu, ya. Al-Qur'an itu campur baur, ya, antara kitab akidah, antara masalah akidah, masalah hukum, masalah akhlak. Ada kisah-kisah dalam Al-Qur'an, ya, ada cerita-cerita dalam Al-Qur'an, cerita tentang nabi-nabi, cerita tentang umat dahulu, interaksinya dengan nabi-nabi, ya, cerita tentang ahli surga, cerita tentang ahli neraka. Ya, banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Ya, nah, jadi campur aduk antara hukum, akidah, kisah, itu bercampur aduk. Ada yang satu kisah itu panjang, misalkan menarik, seperti kisah Nabi Yusuf misalkan. Oh, itu dari awal sampai ini. Ataupun kisah Nabi Musa juga dalam surah Al-Qasas. Ya, dari awal Nabi Musa itu, dari mulai lahirnya Nabi Musa, kemudian ditaruh di keranjang, dialirkan di Sungai Nil, ya, diambil oleh keluarga Firaun, kemudian dididik di istana Firaun, ya, kemudian dewasa Nabi Musa, kemudian Nabi Musa membunuh orang, kemudian Nabi Musa mau dihukum lari, ya, ketemu Nabi Syuaib, ya, kawin dengan anak Nabi Syuaib, kemudian dapat wahyu di Bukit Tursina, kemudian diutus lagi untuk jumpa Firaun, ya, untuk menyelamatkan alhamdulillah, maaf, untuk menyelamatkan Bani Israel. Wah, itu kisahnya itu lengkap, ya. Yang paling banyak itu kisah memang Nabi Musa, ya. Kisah yang paling banyak dalam Quran itu kisah Nabi Musa, ya. Karena Nabi Musa itu karena Bani Israel, makanya Bani Israel sampai sekarang masih relevan dalam kehidupan kita. Kasus di Palestina apa semua, ya, karena Bani Israel ini memang dari dulu. Dan paling banyak ceritanya dalam Quran Nabi Musa itu paling banyak Nabi Musa disakiti oleh Bani Israel, ya. Ya, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Wahai kaumku, kenapa kamu menyakiti aku? Ya qaumi lima tu'dzunani dalam surah As-Saff. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Sedangkan kamu tahu aku ini rasul. Ya. Sudah tahu mereka, ya. Nah, ini, ya, banyak sekali kisah. Nah, jadi dalam Al-Qur'an ada juga kisah-kisah. Di situ ada pengajaran, ada cerita-cerita,
Ada juga bukan cerita Nabi misalkan. Nah, coba kita ikuti ya, dan kita coba pahami kisah itu. Karena ada kisah yang kita tidak pahami. Kisah misalkan dalam surah Al-Kahfi misalnya, itu ada 4 kisah kan. Dalam kisah surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Satu kisah pemilik kebun, 2 orang yang memilih kebun. Ya kan? Yang kedua kisah penghuni gua, ya, Ashabul Kahfi itu sendiri. Kemudian yang ketiga kisah Nabi Musa ya dengan Nabi Khidir. Yang keempat kisah Zulkarnain. Nah, itu ada 4 kisah besar dalam soal Kahfi. Coba kita ikuti. Maksud dari kisah pemilik 2 kebun itu apa ya? Kisah Ashabul Kahfi itu apa message-nya? Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini apa message-nya? Kisah Zulkarnain ini apa ya? Nah, ini banyak. Coba kita kita timbulkan interest kita ya untuk memahami ya untuk mengikuti kisah-kisah itu. Ya, nah, gitu. Kemudian kalau kita baca Quran, kita renungkan juga nanti kita akan ketemu ya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya, ayat-ayat tentang alam semesta. Ya, ketemu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Ya, bagaimana kita diciptakan dalam perut ibu kita ya, tahap demi tahap. Ya, bagaimana Allah menggambarkan bahwasanya dalam malam itu, dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda. Banyak sekali ya ayat-ayat berkenaan dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan alam semesta yang harus kita renungkan, ya, yang harus kita pikirkan, ya, tentang diri kita misalkan bagaimana ya diri kita asalnya itu tidak ada. Kemudian bertemunya air mani ibu bapak kita, kemudian kita berada di dalam kandungan ibu kita, ya, kemudian kita stage by stage, ya, dari janin, ya, kemudian dari segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang belulang, ya, kemudian Allah bentuk diri kita, ya, kemudian kita lahir dalam keadaan kita tidak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya, bagaimana Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan kita tidak tahu. Kemudian Allah menjadikan kita pendengaran, penglihatan dan hati kita sehingga kita punya kefahaman, kita punya kesadaran, sehingga kita punya ilmu. Ya. Nah, dari kita tidak berilmu, dari kita tidak tahu, ya, kita menjadi tahu. Kemudian nanti Allah ada yang menuakan kita, ada yang menjadikan kita pikun. Nah, setelah itu kata Allah, kamu tidak tahu lagi. Kalau kamu pikun, kamu tidak tahu lagi. Jadi pengetahuan kita itu sekedar itu saja, dari kita tahu kepada tidak tahu lagi. Ya, jadi betapa lemahnya sebenarnya kita. Nah, ini kalau kita pikirkan, ya, kalau kita pikirkan ini banyak sekali renungan, ya. Makanya kalau kita baca Quran itu dengan tartil tadi itu kita gabungkan ya antara wirid kita dengan tadabbur kita akan dapat hal ini semua. Ya, kita akan dapat, ya, kita akan merasakan kenikmatan membaca Al-Qur'an. Betul-betul nikmat. Ya, jadi ketika baca Quran itu kita betul-betul nikmat. Ya, namanya juga membaca ya, ini kadang-kadang aneh kan gitu. Kalau kita baca buku, kita coba menikmati buku itu kan. Kalau kita baca surat, kita coba menikmati surat itu. Kalau kita baca majalah, kita coba menikmati majalah. Kalau kita baca dokumen, kita coba menikmati kandungan dan coba memahami kandungan. Tapi begitu sampai pada Quran, begitu kita baca Quran, kita tidak coba menikmati Al-Quran itu ya. Nah, ini ironis kan? Ya, padahal kalau kita baca surat, kita coba memahami kandungan surat itu. Ya, tapi kalau kita baca Quran, kita tidak. Ini ironisnya. Kita tidak curious. Alhamdulillah. Nggak, maaf nih. Ya, ketika kita baca Quran kita tidak curious, tidak ada curiosity dalam diri kita. Kita tidak ingin tahu.
Dia tidak ingin tahu apa maknanya, apanya, ya. Nah, ini kadang-kadang ironis, ya. Kadang-kadang ironis. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, dan ini adalah mukjizat yang paling besar. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar. Mukjizatnya apa? Mukjizat ini sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu nabi-nabi yang dulu itu mukjizatnya bersifat empirical, ya, bersifat apa namanya, indrawi. Tongkatnya Nabi Musa bertukar jadi ular, ya kan? Kemudian lautnya dibelah. Ya, Nabi Ibrahim dihumban dalam api tidak terbakar. Nabi Isa lahir dari seorang ibu yang tidak memiliki suami. Ya kan? Nabi Sulaiman rakyatnya itu ada yang bisa memindahkan istana singgasana Balkis itu dalam sekelip mata. Nah, itu mukjizatnya itu mukjizat yang bersifat hissi, ya, kata para ulama itu, mukjizat yang bersifat indrawi. Tetapi Quran itu mukjizat. Cuman mukjizat Quran itu bukan begitu. Mukjizat Quran itu mukjizat ilmi. Mukjizatnya itu terletak pada ilmu. Nah, semakin kita berilmu, semakin kita melihat keluar biasaan Al-Quran. Semakin terlihat kemukjizatan Al-Quran. Nah, ini. Jadi Al-Quran itu harus didekati dengan ilmu. Baru kita melihat kemukjizatan Al-Quran. Kehebatan Al-Quran. Keluar biasaan Al-Quran. Kalau kita tidak dekati dia dengan ilmu, kalau kita membacanya, kata orang Malaysia, sambil lewa nih, kalau orang Indonesia bilang, seperti melepas batuk di tangga, ya. Asal aja gitu, asal lewat aja, ya, tidak difikirkan, ya. Itu kita tidak akan dapat kita tidak akan dapat kemujizatan Al-Quran. Nah, di situ, ya. Oleh sebab itu maka ketika kita baca Quran itu kita harus dengan renungan, ya, harus dengan pikiran. Baru nanti cahaya Al-Quran itu dia akan bersinar kepada kita. Ya. Nah, karena letak mujizat Al-Quran itu dari ilmu. Ya, dengan ilmu itu kita bisa melihat kehebatan Al-Quran, kehebatan bahasanya, kehebatan sastranya, kehebatan kandungannya. Bahkan terjemahan Al-Quran itu kalau direnungi itu bisa merubah jiwa manusia, ya kan. Betapa banyaknya orang-orang yang bukan Islam itu masuk Islam itu gara-gara baca terjemahan aja. Ya kan? Cuman terjemahan Inggris dia baca, terjemahan Prancis. Kalau orang Prancis baca terjemahan Prancis. Kalau orang Jerman baca terjemahan Jerman. Terjemahannya saja itu masih kuat, dia punya impact kepada jiwa loh. Kalau kita renungkan, banyak sekali kan kalau kita lihat di internet itu orang yang masuk Islam tuh gara-gara baca Quran, baca terjemahan Quran. So alangkah ruginya kita sebagai muslim, ya, seandainya kita tidak dapatnya manfaat, ya, Al-Qur'annya seperti. Kalau orang bukan Islam aja bisa masuk Islam gara-gara baca terjemahan, seharusnya kita orang Islam itu begitu kita baca Quran kita sudah lebih lagi dari mereka. Nah, ini kemukjizatan Al-Quran. Ya. Nah, jadi sebenarnya Rasulullah itu mukjizatnya dua. Satu Al-Quran, kemudian satu lagi akhlak. Nah, ini akhlak Rasulullah itu mukjizat itu. Ya. Akhlak Rasulullah ini mukjizat. Ya, Rasulullah ini adalah orang yang paling berakhlak. Coba kita pelajari, ya, tentang diri Rasulullah. Kita akan melihat, ya, betapa tingginya sebenarnya akhlak Rasulullah. Ya, makanya Siti Aisyah itu pernah mengatakan, ini menggabungkan kedua-duanya, ya. Jadi ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah? Lalu Siti Aisyah, istri Rasulullah, lama kan bersama Rasulullah. Jadi Siti Aisyah ini tentu mengamati pola hidup Rasulullah, luar dalam Rasulullah tahu Siti Aisyah ini. Jadi ada seorang sahabat bertanya, ini selepas Rasulullah wafat, ya.
Padahal sahabat bertanya pada Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawaban Siti Aisyah sederhana, katanya kana khuluquhul Quran. Itu jawaban Siti Aisyah. Ya, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu Al-Quran katanya. Oh, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti kalau ingin contoh yang praktikalnya tentang Al-Quran itu implementasinya of course dalam hadis lah. Ya, kita lihat dalam hadis tentang akhlak Rasulullah itu, ya, nah itu bagaimana Rasulullah melaksanakannya Al-Qur'anul Karim dalam kehidupannya. Dan ini memang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW la'ala khuluqin 'adzim. Ya, ini pakai taukid banyak nih, ya. Inna itu harfu taukid, ya, huruf yang memberikan penekanan ya dalam bahasa Arab. Kemudian la di situ lam taukid, ya, lam juga tentang penekanan. Jadi betul-betul Rasulullah itu berada di atas akhlak yang agung, ya. Makanya Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, ya. Oke, nah, jadi saya ingin ingin menutup mungkin sharing saya anggap sore ini sharing lah ya, bukan pengajian, bukan pengajian ya, sharing lah ya. Jadi apa yang sepatutnya kita lakukan ya setelah Ramadan ini. Nah, ini kita belum jauh nih dari bulan Ramadan, hari ini 23 Syawal kan, belum sebulan lagi ya. Nah, jadi momentum Ramadan itu masih ada pada kita, semangat Ramadan itu masih ada pada kita ya. Kekuatan Ramadan itu masih banyak pada kita ya. Jadi marilah sama-sama kita sediakan waktu tertentu untuk membaca Quran setiap hari. Ya. Jangan ada satu hari yang kita terlepas ya dari membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran adalah arti kita buka mushaf, ya. Kemudian kita catat, ya. Jadi kita catat itu. Ini sampai kita khatam itu kita catatnya. Nah, kita ada catatan kita sendiri ya. Nggak perlu dicatat tiap hari ya. Kita bisa tandai ya Quran ini. Jadi kita mulai hari ini tanggal berapa, kemudian nanti kita cek khatam kita itu tanggal berapa. Ya, khatam kita itu sebulan ataupun kurang dari sebulan ataupun lebih dari sebulan. Ya, kita lihat. Ya, jadi yang pentingnya sekarang kita sediakan waktu ya dalam harian kita itu ada waktu untuk kita membaca Al-Qur'an. Ya. Ya, ini kita sesuaikanlah dengan pola keseharian kita. Ya, kita cari waktu yang sebab waktu kerja kita lain-lain ya. Waktu sibuk kita lain-lain. Tapi kita harus cari, kita harus usahakan, kita harus sediakan ya waktu tertentu untuk kita berhubung dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, untuk kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, untuk berhubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim, untuk kita menyentuh mushaf, untuk kita membuka mushaf, untuk kita menyediakan masa kita, menyediakan mata kita melihat huruf-huruf Al-Qur'an. Ya, untuk membolehkan suara kita itu bersatu dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, itu kita sediakan. Walaupun sebentar. Ya, walaupun kita belum bisa lama mungkin. Ya, tapi bermula dengan disiplin yang sedikit. Jadi kita carilah waktu, mungkin malam hari, mungkin waktu yang paling enak itu malam hari, ya, paling jernih misalkan, ya, sebelum subuh misalkan, ya, ataupun kita bangun malam khusus kita sediakan khusus waktu kita malam hari itu untuk kita baca Quran, ataupun habis subuh misalkan, ya, habis sholat subuh, ya, masih lagi pagi, masih lagi hening, ya, sebelum kita pergi, ya, sebelum kita melakukan aktivitas harian kita,
Ya, jadi kita habis sholat itu ya, jadi ada waktu kita untuk, nah itu jadi wirid kita dan juga tadabbur kita. Ataupun mungkin kita sediakan setiap habis sholat, ataupun ya dalam habis sholat ke sebelum sholat kah ya. Nah, jadi apapun sholat itu kita kita kaitkannya ya dengan aktivitas kita membaca Al-Quran. Ya, so yang pentingnya ada dalam satu hari itu. Ya, yang pentingnya ada dalam satu hari. Kemudian kita punya target. Ya, kalau boleh ketika kita baca Quran itu kita letakkan juga target. Ini nggak kenapa, ini amal soleh ya, fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, kita letakkan target untuk perlahan-lahan khatam. Dan kalau bisa jangan ya apa ya supaya khatam tidak lebih dari 40 hari. Nah, ini kenapa 40 hari? Jadi para ulama kita itu menganggap kita orang yang lalai. Kalau kita tidak bisa khatam Al-Quran dalam 40 hari. Nah, itu para ulama itu standar para ulama kita lah. Ya, kita dianggap sebagai orang yang lalai. Kalau dalam 40 hari itu kita tidak mengkhatamkan Al-Quran. Makanya tadi ya lebih baik kalau kita bisa sebulan. Ya, kalau sebulan kan ada, mungkin kita nggak bisa sebulan misalkan ya, jadi ada delay ya, mungkin delay dalam 2-3 hari, masih tidak sampai 40 hari. Kalau kita 40 hari itu tidak khatam Al-Quran, kita sudah dianggap sebagai minal ghafilin. Ya, minal ghafilin ya, daripada orang-orang yang lalai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita daripada golongan orang yang lalai. Ya, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi. Ya, memberikan syafaat kepada sahabatnya. Nah, jadi biarlah kita itu dengan Al-Quran itu bersahabat. Dekat gitu ya. Kita itu intim ya, dengan Al-Quran itu intim. Al-Quran itu jadi sahabat kita. Ya, menjadi apa namanya? Dekatlah. Syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada sahabatnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang tadi itu, bukan sifatnya apa namanya? Bukan sifatnya sekali-sekali gitu ya. Ramadan aja ya, habis itu nggak ada. Ya, kita tidak mau yang seperti itu. Biarlah kita berterusan. Nah, itu jadi apa namanya? Itulah yang ingin saya sharekan pada sore hari ini. Ya, mungkin kita masih banyak lagi nih waktu ya. Kalau sampai maghrib ini ada 1 jam lagi ya. Tapi saya udah nggak ada lagi yang saya ingin sharekan kecuali kalau ada yang ingin tanya ya. Nah, ada yang ingin diskusi ya, seputar topik kita ini, saya persilakan. Baik, itu saja. Wallahu a'lam. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ruli untuk memandu sesi tanya jawab kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas paparannya. Menarik sekali. Artinya mengencourage ataupun merimain kita semua untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Ya memang waktu kita masih banyak untuk sampai waktu maghrib, karena maghrib 6.56, jadi masih beberapa waktu. Insya Allah kita akan ada tanya jawab. Fadol dari teman-teman ataupun jamaah yang ada pertanyaan, silahkan di unmute langsung ke Ustadz. Semoga kita semakin bisa memahami interaksi kita dengan Quran. Silakan. Kalau belum ada Ustadz, mungkin sebagai apa dari saya sebagai pembicara, kita beberapa saat ini dibenturkan gitu ya dengan
Oke, Eca sebentar, mungkin setelah ini saja. Dibenturkan dengan keadaan di Indonesia yang mungkin kita ikuti semua gitu, bahwa akhir-akhir ini antara Quran dan Pancasila. Nah, ini yang akhirnya jadi silakan memilih gitu. Saya dan mungkin maksudnya. Iya, yang kita sepatutnya tidak perlu lah timbul pertanyaan itu kan, mempertentangkan antara Islam dan Pancasila, kan? Jadi seolah-olahnya Pancasila dengan Al-Quran itu bertentangan kan, seolah-olahnya dengan pertanyaan itu. Nah ini kan pertanyaan yang bagi saya konyol, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalau memang ada ya, apalagi pertanyaan itu dilakukan di tingkat yang paling tinggi ya. Wah ini sepatutnya hal itu tidak terjadi, tapi iyalah itu yang kita baca dalam sosial media itu begitu. Ya, ini bagi saya konyol gitu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang tidak relevan. Bahkan dia menanyakan sholat subuhnya pakai kunut apa enggak, ini itu kan betul apa enggak, wallahu alam pertanyaan itu, ya kan? Kalau ada pertanyaan seperti itu memang tidak perlu ya. Pertanyaan seperti itu tidak wajar, sangat tidak wajar. Karena Al-Qur'an dengan itu ruhnya itu Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an itu lebih luas dari Pancasila kan. Of course itu jelas ya. Apa namanya? Dari sila yang pertama sampai sila yang terakhir itu tidak ada yang bertentangan. Ketuhanan yang Maha Esa itu lagi intisari dari tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu memang disuruh untuk berlaku adil. Kan? Ya, dilu wa aqrabu littaqwa. Ya, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ya, apabila kamu menghukumkan manusia, adalah kamu berhukum dengan hukum yang adil. Itu ayat Al-Quran. Adab itu pun istilah Al-Quran. Ya, bukan istilah Al-Quran, spiritnya dari Al-Quran, akhlak. Kan? Tadi kita kata Rasulullah itu akhlaknya yang paling tinggi. Kemudian persatuan. Persatuan itu juga disuruh dalam Al-Quran. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Ya, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Kita disuruh bersatu. Ya, kita tidak boleh berpecah. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan itu pun syuro. Bagaimana kita melantik pemimpin? Wa amruhum syuro bainahum. Ya, dan urusan mereka itu diputuskan secara musyawarah di antara mereka. Ya. So, kemudian sila yang kelima juga keadilan sosial. Itu keadilan adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada yang bertentangan ya. Bahkan kita bisa carikan ayat-ayatnya ya tentang Pancasila itu ya sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau ditanya suruh pilih Pancasila ini ya pertanyaannya salah. Itu pertanyaan yang salah. Jadi kadang-kadang pertanyaan juga salah. Bisa ada pertanyaan yang salah. Kalau saya tanya misalkan, dari Jakarta ke Bandung berapa kilogram? Itu pertanyaan yang salah. Bandung berapa kilometer? Baru betul ya. Ayo pertanyaannya dari Jakarta ke Bandung berapa kilogram? Salah pertanyaannya. Nggak bisa dijawab. Karena pertanyaannya salah. Nah, jadi pertanyaan tentang mana kalau disuruh pilih antara Pancasila dan Quran itu pertanyaan yang salah. Nah, tunggu aneh ya, di luar pertanyaan seperti itu di tingkat yang paling tinggi. Itu seolah-olahnya nggak berpendidikan. Ya,
Kadang-kadang kita pengen marah juga sih, ya, tapi itulah, ya, kita terpaksa harus bersabar juga menghadapi kebodohan yang seperti ini. Terus terang ya, saya anggap itu adalah pertanyaan bodoh, ya. Hanya itu yang saya bisa katakan, ya. Ya, kita nggak bisa marah sih, ya. Jadi itu saja Pak Ruli, ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Insya Allah bisa difahami dan kita juga dalam kondisi yang marah dan tapi belum bisa berbuat. Tapi ini ada pertanyaan dari sebentar buat di room chat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ditanya oleh kenalan seorang non-Muslim, salah satunya adalah kenapa justru orang Islam malah sering mengingkari Al-Quran, bahkan lebih mengutamakan budaya daripada agama. Apakah mukjizat Al-Quran itu belum sampai ke hati kebanyakan orang Islam? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz Ugi. Dari sebenarnya Az-Zahra. Ya, bagus. Sebenarnya bukan kebanyakan orang Islam, ya. Tidak juga begitu. Banyak juga orang Islam yang pinter, ya. Banyak juga orang Islam yang paham. Ya, tidak semua orang Islam lah, ya, yang seperti itu. Ya. Nah, jadi memang di Indonesia kita kan mayoritas umat Islam. Jadi memang kualitas tidak sama, ya. Setiap umat Islam ini memiliki kualitas yang tidak sama. Ada yang jangankan Al-Quran, ya, jangankan Al-Quran, ya, jangankan baca Al-Quran, ya, sholat saja masih banyak yang tidak sholat, kan, puasa saja banyak yang tidak puasa, apalagi baca Quran yang sifatnya itu tidak termasuk rukun Islam sebenarnya. Baca Quran itu kan, yang rukun Islam tuh, ya, sholat, puasa, zakat. Rukun Islam pun masih banyak ditinggalkan, ya kan, di kalangan umat Islam. Apalagi baca Quran, apalagi kalau ingin merenungi Al-Quran, ya. Nah, itu memang ada, ya, sebagian, walaupun ini bukan semua, ya, umat Islam. Saya rasa bukan semua umat Islam. Cuman ada, ya, sebagian umat Islam yang bersikap seperti itu. Ya. Nah, jadi ini memang sangat disayangkan, ya. Kalau makanya sekarang kita berdakwah juga kepada orang Islam, ya, supaya orang Islam itu kembali pada agamanya, kembali melaksanakan rukun Islamnya, kembali membaca Al-Qur'annya, ya, kembali memahami. Kalau dia baca Quran, kembali coba pahami Al-Quran, ya. Nah, jadi itu. Jadi kita ingin mengajak, ya, kepada saudara-saudara kita, ya, yang Muslim, untuk kita, ya, laksanakan ajaran agama kita, ya. Nah, kalau kita laksanakan agama kita, insya Allah kita bahagia di sini, di dunia ini, dan di akhirat. Ya, sebenarnya ketika kita melaksanakan agama kita, itu manfaatnya untuk diri kita loh, bukan untuk siapa-siapa, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat manfaat apa-apa, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini dan itu, ya. Sebenarnya manfaatnya adalah untuk diri sendiri. Agama itu manfaatnya untuk diri sendiri. Yang pertama, ya. Orang yang betul-betul menjalankan agamanya, dia akan bahagia, dia akan mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan kebahagiaan. Karena dia tahu apa hidup ini, apa arti hidup ini. Jawaban kepada apa arti hidup ini hanya ada dalam agama. Kita kan ada pertanyaan-pertanyaan besar kan dalam hidup kita ini, kan. Dari mana kita berasal? Siapa diri kita? Apa hidup kita ini maknanya? Kemana setelah ini, ya? Setelah kita mati itu, semua orang tahu kita akan mati. Tapi setelah mati itu kita kemana? Apa yang akan terjadi? Ini tidak bisa terjawab oleh ilmu pengetahuan yang lain. Tidak bisa terjawab oleh sains. Ya, sains nggak bisa menjawab. Komputer nggak bisa menjawab. Ilmu ekonomi nggak bisa menjawab. Ilmu sosiologi nggak bisa menjawab. Ya kan? Yang hanya bisa menjawab ini agama. Ya kan?
Kita tengok ya, kita lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Allah selalu menceritakan kepada kita tentang apa hidup ini. Kita kan hidup sekali kan. Hidup kita ini sekali ini saja kan. Nah, ketika kita punya satu kesempatan hanya sekali itu saja, kita susah untuk membuat perbandingan. Kita hanya bisa membuat perbandingan seandainya ada dua kesempatan yang kita bisa dapatkan. Itu baru kita bisa berperbandingan. Tapi kalau kita cuma sekali, kita nggak bisa buat perbandingan. Tetapi dalam Al-Quran, Allah banyak kali masalul hayati dunia. Allah banyak sekali mengatakan perumpamaan kehidupan di dunia. Nah ini kalau kita renungkan. Masalul hayati dunia kama'in anzalnahu minas sama'i. Fakhtalata bihi nabatul ard. Fa'asbaha hashiman tadruhu riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Nah, itu contohnya dalam surah Al-Kahfi. Allah memberikan perumpamaan kehidupan dunia. Nah, kalau misalkan ada ayat yang bisa membandingkan kehidupan dunia, maknanya dia punya pembanding. Ya kan? Dia punya pembanding. Oke? Makanya Al-Qur'an ini wahyu karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu hakikat hidup di dunia, apa itu akhirat. Sehingga Allah mengatakan masalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini. Seperti gini kata Allah. Seperti air yang diturunkan dari langit, kemudian bercampurnya dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu subur, kemudian tiba-tiba dia kering. Kemudian mati ya. Gitu kata Allah kehidupan dunia itu. Maknanya kesempatan yang sekali ini Allah buat perbandingan. Oh itu kan hebat, nggak bisa kita nyari sendiri itu nggak bisa kita, karena pengalaman kita cuma satu, ya kan? Kita tidak bisa mendapatkan hal itu dari ilmu kita, dari pengalaman karena kita tidak punya pembanding. Nah disebabkan adanya wahyu ini, akhirnya wahyu itu yang memberikan pengarahan pada kita, sehingga hidup di dunia kita ini dibandingkan, dimisalkan dengan kehidupan akhirat, ya, dengan yang ada di dalam ini. Kalau enggak ya kita buta, kita satu itu saja. Kita tidak melihat dimensi yang lain. Nah itu perlunya ilmu agama. Dan itu perlunya ilmu agama. Jadi ilmu agama ini justru memberikan makna ya kepada diri kita ya dalam hidup ini. Ya, hidup kita ini lebih bermakna. Coba bayangkan kalau kita memahami hidup kita ini accident, hidup kita ini adalah kebetulan, sebuah kebetulan. Betapa dahsyatnya sebenarnya kalau seandainya dalam pandangan hidup kita, hidup ini hanyalah kebetulan. Oh kalau gitu, kalau kebetulan ya kita berbuat apa saja kita bunuh orang sudah habis. Habis itu habisnya kebetulan. Buat apa kita berbuat baik di sini? Ya orang kebetulan. Justru dia akan merusakkan etik kita ya. Tapi kalau kita mengatakan hidup ini punya tujuan, nah itu lain dengan orang yang mengatakan hidup ini kebetulan. Kan lain implikasinya tuh. Ya kan? Ada behavioral implication di situ. Ada implikasi kepada perilaku di situ. Orang yang mengatakan bahwasanya hidup ini punya tujuan, dengan orang yang mengatakan bahwa hidup ini hanya kebetulan. Itu lain, itu nanti behaviornya itu lain. Ya kan? Orang yang mengatakan hidup punya tujuan, dia lebih bertanggung jawab. Dia lebih berperi kemanusiaan. Nah ini. Nah cuman memang ajaran Islam ini tinggi. Nah ini tadi itu yang perlunya ilmu. Jadi kalau kita tidak pelajari, kalau Islam ini kita terima saja sebagai warisan dari orang tua, nah ini yang jadi masalah. Nah, kita tidak kembali lagi mengkaji. Ya. Padahal orang-orang bukan Islam itu begitu mereka dapat Islam, Masya Allah, mereka lebih kuat lagi ya, dibandingkan dengan kita yang menerima Islam ini warisan dari orang tua kita. Padahal warisan itu warisan yang berharga, kita harus jaga kan. Kalau kita mau warisan yang berharga, kita harus jaga, kita harus pelihara. Nggak boleh kita sia-siakan. Kita ini menyia-nyiakan warisan yang berharga.
Banyak umat Islam itu yang menyia-nyiakan warisan yang berharga. Nah, itu yang jadi masalah. Ini yang akhirnya tadi timbul, ya kan? Al-Islamu mahjubun bil muslimin gitu. Ya, Islam itu dihijab oleh orang Islam sendiri. Ya, ada kala-kalanya seperti itu ya. Ya, tapi tidak semua lah. Para ulama kita paham tentang itu ya. Ya, makanya kita harus kembali kepada para ulama kita untuk kita mendapatkan penjelasan ya tentang apa itu Islam, dan kita sendiri harus memberikan contoh. Ya. Saya rasa itu jawaban saya, Pak Ruli. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah khair. Dan mungkin kata kuncinya juga kita belajar Quran harus dengan guru, Ustaz ya. Tidak bisa belajar sendiri. Iya, memang ini menarik nih pertanyaan ini. Ya. Kita lihat begini ya. Kenapa Al-Qur'an itu tidak dibukukan di zaman Rasulullah? Kenapa Rasulullah tidak menyuruh para sahabat membukukan Al-Qur'an? Salat Rasulullah suruh, haji Rasulullah suruh. Of course baca Quran Rasulullah suruh. Zakat, yang lain Rasul, tapi membukukan Al-Qur'an tidak disuruh oleh Rasulullah. Padahal Al-Qur'an ini penting loh dibukukan. Bukan sekedar dicatat berserakan di sana sini. Bukan sekedar dihafal. Kalau Quran dihafal itu sudah dihafal di zaman sahabat. Tapi Quran dibukukan itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Bayangkan seandainya Al-Quran tidak dibukukan, itu akan jadi seperti Ahlul Kitab. Mereka konon-kononnya berpegang pada kitab, tapi sudah terjadi perubahan-perubahan. Ya, sudah terjadi perubahan-perubahan yang besar. Kalau kita baca kitab-kitabnya Yahudi, kitab-kitabnya Nasrani misalkan, itu udah nggak ada lagi teks yang aslinya, sudah banyak versinya. Ya, beda dengan Al-Quran. Nah, cuman kenapa Rasulullah itu tidak menyuruh membukukan Al-Quran? Padahal buku Al-Quran, mushaf Al-Quran ini penting loh. Ya, tapi kenapa Rasulullah itu tidak menyuruh? Apa hikmahnya? Jadi di antara hikmahnya itu adalah sebenarnya buku itu secondary. Dia bukan primary. Yang primary itu adalah guru, orang. Nah, jadi yang Rasul tinggalkan itu orang. Tinggalkan itu para sahabat, para ulama. Nah, nanti dari mereka baru timbul buku dengan sendirinya ya. Makanya kita harus berguru. Nggak boleh kita belajar tanpa guru. Of course, guru di sini bukan arti yang ini saja ya. Termasuk di universitas kan kita punya guru kan, kita punya dosen sekolah, kita punya guru kan. Itu pun guru juga. Guru kita di sekolah, dosen kita di universitas itu guru juga. Nah, belajar agama juga harus punya guru. Jadi nggak bisa pakai Google saja, pakai internet saja ya. Itu secondary, itu alat bantu saja. Ya. Tapi fungsi kita berinteraksi dengan orang itu harus. Dan yang namanya guru dalam Islam itu adalah dia kenal dengan kita dan kita kenal dengan dia. Nah, itu guru. Jadi kalau kita belajar di internet dengan ustadz-ustadz yang di internet, kita kenal dia ya, tapi dia tidak kenal kita, itu belum sempurna perguruannya itu. Perguruannya itu sudah berguru juga sih, tapi itu belum sempurna karena dia belum kenal kita. Jadi berguru itu harus kita kenal dengan dia dan dia itu kenal dengan kita. Ya, kenal namanya, pernah ada hubungan formal lah. Seperti guru kita di sekolah, guru kita kan kenal kita kan. Dosen kita kan kenal kita dan kita juga kenal dia. Kita pernah berinteraksi dengan dia. Pernah dinilai, pernah di ini dan sebagainya. Nah, harusnya konsep guru itu harus begitu ya. Ya. Nah, ini juga nanti mungkin kita bisa sentuh nih tentang pembelajaran dalam Islam ya, yang sepatutnya ya. Adab seorang murid, adab seorang guru. Iya. Menarik, Ustaz. Ya. Iya, memang dan hubungan kita itu, hubungan Islam itu terikat dengan guru.
Makanya dalam Islam itu ada sanad namanya. Ya, kita dari guru, kita guru pada guru lagi guru-guru sampai pada Rasulullah. Nggak boleh terputus kita itu. Sanad kita itu nggak boleh terputus. Ya kan? Nah, dalam hadis lagi lebih penting lagi sanad. Bahkan bukan hanya dalam ilmu hadis, dalam yang lain, dalam semua ilmu. Nah, ini hebatnya Islam itu ya, karena tadi. Nah, akibat kita belajar tidak secara sistematik, nah ini di antara efek-efeknya yang terjadi pada umat Islam kan. Ya. Nah, jadi tadi ya kita jadi harusnya berguru kepada ini ya, sehingga kita kenal dengan guru kita dan guru kita pun kenal dengan itu. Harus ada bagian itu dalam kehidupan kita juga. Mungkin kita bisa sentuh dalam pengajian kita yang lain nanti aspek ini ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Tafadhol yang lain, Pak Muklis, kalau ada pertanyaan monggo. Pak Budi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada keterbatasan waktu gitu ya, dan kita mungkin harus memilih, itu lebih diutamakan untuk menghatamkan Quran atau untuk menghafal Quran, Ustaz? Iya. Iya. Nah, ini menghafal Al-Qur'an juga memang ada porsinya ya dalam kehidupan kita, dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Kalau bisa dua-duanya alhamdulillah ya. Kalau bisa dua-duanya. Tapi menghafal Al-Qur'an ini kan susah. Saya sendiri tidak hafal Quran ya. Saya sendiri tidak hafal 30 juz. Ya kan? Saya sendiri tidak hafal 30 juz, hanya beberapa juz saja ya. Jadi memang agak susah ya kalau kita ingin menghafal Al-Qur'an 30 juzuk itu susah. Tapi kita bisa menghafal sedikit demi sedikit. Ya, kita targetkan misalkan katakanlah juz amma misalnya. Ya. Target juz amma. Nah, nanti peningkatannya bagaimana? Nah, peningkatannya ini nanti ini kiat juga ya, kiat juga. Kita gunakan di dalam sholat, ya, khususnya sholat malam ya. Nah, jadi waktu sholat malam itu kita gunakan ayat-ayat yang kita hafal sedikit demi sedikit, ya. Katakanlah kita ingin menghafal surah Kahfi kan, kalau kita baca surah Kahfi kan kita baca ini ya, tapi kita bisa hafal surah Kahfi. Dan kita bisa baca surah Kahfi itu di dalam sholat kita sekaligus. Jadi setiap malam Jumat itu, Kamis malam Jumat kita tahajud, ya. Dan ketika kita tahajud itu lagi kita baca surah Kahfi, the whole Kahfi, ya. Surah Kahfi itu cuma 11 ini kan, 11 lembar kan. Jadi betul-betul 11 rakaat itu. Ya, 11 rakaat itu bisa itu. Kita 1 jam ya kan sholat malam. Itu dihafal. Jadi kita sudah membaca surah Kahfi pada hari Jumat itu ya, dan kita sudah sholat tahajud juga pada malam itu sekaligus. Tapi ialah harus pelan-pelan kan, kita mau menghafal surah Kahfi kita harus pelan-pelan, ya kan? Nah, jadi kalau bisa dua-duanya ya. Tapi kalau tidak bisa juga baca Quran. Ya, dahulukan baca Quran. Kalau tidak bisa juga ya, kalau terpaksa trade off, yang kita harus utamakan itu membaca Al-Quran. Ya. Kemudian nanti mudah-mudahan ketika kita sudah membaca Al-Quran, waktu kita akan menjadi barokah. Nah di sini nih yang ini nih, kita akan ada keberkahan waktu. Nah itu Allah nanti yang menyusun dalam hidup kita. Kelihatannya kita nggak punya waktu gitu kan. Kelihatannya sempit waktu kita. Tetapi sebenarnya akan ada satu waktu kalau kita sudah komit dengan ibadah kita, Allah akan memberikan kita keberkahan waktu. Ya, sehingga kita masih sempat lagi melakukan kedua-duanya, insya Allah. Tapi nggak kenapa pelan-pelan. Jadi kalau terpaksa harus dua-duanya, harus tidak bisa dipilih, ada trade off, dahulukan membaca Al-Quran. Ya, dahulukan dan teruskan secara istiqomah itu membaca Al-Quran. Ya, setiap hari itu, ya, targetkan setiap hari. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan waktu sehingga satu saat kita juga bisa menghafal bagian-bagian dari Al-Quran itu. Wallahu a'lam. Ya, kalau
Tafadhol Pak Darmawan, mau ada pertanyaan, silakan. Ya, Pak Darmawan, apa kabar? Ya, alhamdulillah, Pak Ustadz. Gimana suara jelas? Jelas. Ini di mana nih? Di Jogja atau di Jakarta? Di Jogja atau di Jakarta nih? Masih di Jogja saya. Masih Ya. sementara lagi apa? Nggak di rumah. Oh gitu. Mumpung ini sekarang mungkin di Indonesia atau tempat lain kesempatan nih buat bapak-bapak nanti apa karena lagi pandemi ini justru ada hikmahnya juga, yaitu hotel-hotel jadi pada murah-murah. Jadi kalau kita bisa mencicipi hotel dengan harga kadang sepertiganya. Iya, ini saya tuh pernah ada kan, kita pernah dengar juga itu waktu ditanya sama para sahabat itu gimana sih gitu kepada Aisyah akhlaknya Rasul. Terus Aisyah bilang ya akhlaknya Rasul itu kan kayak Al-Quran itu. Al-Quran berjalan itu Rasul tuh, sifat-sifatnya dia, akhlaknya semua. Jadi dengan kata lain bahwa mungkin ya kita meyakini bahwa Nabi kita sudah menghayati Al-Quran ya, tercermin dalam tingkah lakunya, segala yang baik itu semuanya. Nah kadang-kadang di Indonesia itu juga kita heran itu juga kadang banyak orang-orang yang ya tidak semua saya yakin, tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin berapa kali khotam tapi yang kelakuannya masih seperti masih belum menjiwai gitulah, mungkin akhlaknya juga masih belum seperti yang sudah kalau orang sudah bisa khatam itu. Tapi kita ketahui sekarang kalau di Indonesia, sebagai informasi bapak-bapak sekalian, itu saya perhatikan tuh terutama di mass media itu, di sosial media khususnya bukan mass media, itu mungkin kebanyakan menghafalin ini Al-Taubah kali mungkin ya ayatnya. Jadi maunya berkelahi mulu tuh Pak Ustaz. Iya, maunya perang mulu kalau kita baca itu. Iya, betul, saling menghina, saling menghujat, itu tuh enak sekali gitu. Nah terus itu penting, terus gimana caranya penting gitu ya? Jadi kadang saya juga bercandain sama teman-teman tuh, kebanyakan kita di Indonesia yang bacanya cuma ayat satu aja atau ubah aja, jadi maunya berkelahi terus. Jadi bagaimana caranya gitu ya untuk supaya kita tuh bisa menghayati Quran, membaca Al-Quran itu, tapi bukan hanya khotam aja, tapi artinya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mau tanya saya. Makasih. Iya betul, memang surah At-Taubah ini itu memang exception ya. Surah At-Taubah, surah Anfal. Makanya surah At-Taubah itu nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Satu-satunya surah yang nggak ada Bismillahirrahmanirrahim di awalnya surah Taubah, karena dalamnya itu perang isinya. Itu ayat perang ya, surah perang memang. Jadi kalau kita baca surah At-Taubah saja memanglah out of proportion ya. Ya. Kalau kita hanya surah Al-Anfal. Sebenarnya surah Anfal dengan surah Taubah itu ada yang mengatakan satu surah, satu kelanjutan ya. Surah Taubah itu kelanjutan. Surah Anfal kan surah perang juga. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu. Itu ayat Anfal itu apa maknanya? Anfal itu pampasan perang. Anfal itu pampasan perang. Ya. Buti ya. Memang gini ya. Ayat Quran itu, nah ini harus belajar ulumul Quran. Ayat Quran itu macam-macam. Ada ayat musim panas, ada ayat musim dingin. Ada ayat malam, ada ayat siang. Ya kan? Ada ayat madaniyah, ada ayat makkiyah. Ya kan? Ada ayat damai, ada ayat perang. Nah, itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Tidak semua ayat Quran itu satu jajar, ya, sejajar, tidak. Walaupun ayat Quran itu kalamullah. Nah ini juga di antara pemahaman kita tentang Al-Quran. Al-Quran itu semua kalamullah, tapi ayatnya itu tidak sama. Makanya kalau kita wirid Al-Quran,
Al-Quran yang jadikan wirid itu ayat yang jadikan wirid ayat kursi misalkan, itu jadi wirid. Qul huwallahu ahad itu jadi wirid misalkan. Kan? Itu tidak wirid misalkan ayat misalkan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum lima syi'tum misalkan. Kan kita tidak wirid ayat itu. Ya kan, istri kamu adalah ladang bagi kamu, maka hendaklah datangilah ladangnya kan. Adakah itu ayat wirid kita? Enggak. Kan? Yang kita wirid kan la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu. Walaupun ayat itu ya nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum lima syi'tum, perempuan istri kamu itu adalah ladang kamu, maka datangilah ladangnya pada tempat. Itu pun ayat Quran juga. Tapi tidak sama antara ayat nisaukum harsul lakum dengan Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Enggak sama. Ya, jadi ayat Quran pun ada dia punya apa namanya? Ada di punya tempat-tempatnya, ada di punya makom-makomnya. Ya. Nah, begitu juga apabila kita baca Quran, kita harus tahu nih tempat-tempatnya. Nah, ini dibahas oleh Imam Ghazali nih, dalam Imam Ghazali itu ada satu buku nama Jawahirul Quran. Ya. Nggak tahu dari terjemahkan atau belum dalam bahasa ini. Coba baca tentang Jawahirul Quran oleh Imam Al-Ghazali. Nah, itu bagaimana Imam Ghazali menjelaskan tentang kedudukan ayat Quran itu yang berlain-lainan. Nah, ayat ini tempatnya di sini kata Imam Ghazali. Ini mutiara ayatnya. Ya ini seperti kerangan, ya ini seperti gitu. Imam Ghazali buat ini hasil renungan dia. Nah, jadi ayat yang sentralnya itu yang paling tinggi, yang paling mahal kata Imam Ghazali itu ayat tentang ma'rifatullah. Tentang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita wirid Al-Qur'an itu ayat kursi, qul huwallahu ahad tuh ya, Rasulullah 1/3 Al-Qur'an. Ya. Enggak ada surah lain kan? Qul huwallahu ahad 1/3 Al-Qur'an. Makanya dia tidak sama kedudukannya dengan surah yang lain. Yasin misalkan. Ya. Jantungnya Al-Qur'an misalkan. Itu masing-masing ada dia punya fadilah-fadilahnya, kelebihannya. Nah, jadi apabila kita mendekati Al-Qur'an, maka tadi itu pendekatan kita haruslah menyeluruh. Ya, makanya harus pakai ilmu ya. Kembali lagi akhirnya pakai ilmu ya. Sebab dengan Al-Qur'an orang boleh sesat juga. Buktinya Khawarij dulu sesat dengan Al-Qur'an. Ya kan? Kelompok yang pertama kali menyimpang dalam Islam itu adalah golongan Khawarij. Itu paling dekat dengan Al-Quran. Memang terkenal kaum Khawarij ini kaum yang paling ini dengan Al-Quran. Tapi karena mendekati Al-Qurannya itu tidak kena, tidak pakai ilmu, tidak ikut ulama, ya, jalan sendiri, akhirnya dia tersesat dengan Al-Quran. Makanya kalau kita baca Quran, kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan ta'awudz kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita harus berlindung? Ya, ketika kita baca Quran, kenapa kita harus berlindung kepada Allah daripada syaitan? Karena bisa jadi syaitan itu menyelewengkan pemahaman kita tentang Al-Qur'anul Karim. Makanya tadi kita harus kembali kepada para ulama kita. Ya, nah, kita harus kembali. Tadi itu saya katakan kalau sudah ayat tentang masalah akidah, tentang masalah hukum, kembalikan ya kepada para ulama kita. Ya, kalau akhlak ya itu nggak kenapa kita pakai ya langsung. Tapi kalau sudah akidah, sudah hukum, termasuk hukum-hukum tentang peperangan, akidah misalnya tentang masalah kafir, ya, masalah musyrik. Nah, ini harus dikembalikan kepada para ulama. Nggak boleh kita ambil sendiri. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Pakai ayat itu misalnya kan. Barang siapa tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka kafir. Artinya semuanya dikafirkan. Ya. Nah, ini karena salah di dalam pemahamannya. Jadi perlu kepada ilmu ya. Perlu kepada para ulama ya. Nah, tadi. Jadi seperti itulah biarlah kita ambil mendekati Al-Qur'an itu dengan proportion yang betul ya. Ya, tidak hanya satu. Afatu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din? Kan kata Allah, apakah kamu beriman sebagian dan kamu mengingkari sebagian? Tidak boleh ya, harus keseluruhan. Ya.
Jadi itu saja respon saya terhadap pertanyaan dari Pak Darmawan. Jazakallah khair. Ya, Ustaz, memang Pak Darmawan nanti suatu saat juga jangan kaget kalau ada kuesioner disuruh jawab Al-Quran itu makhluk atau bukan. Kalau jawabnya makhluk berarti dikategorikan golongan ini, kalau bukan makhluk golongan ini. Iya. Itu di Indonesia. Masalah akidah, masalah akidah, masalah kalam itu. Ya, itu di Indonesia sedang marak juga itu pertanyaan itu. Iya, iya. Ya, jadi Pak, ini mungkin sebelum kita masih punya sekitar 15 menit lagi, ada titipan pertanyaan dari Bu Ade. Kalau harus memilih, Ustaz, mana yang lebih perlu membetulkan bacaan sesuai kaidah, makhraj dan tajwid, atau membaca Quran semampunya berdasarkan yang dipelajari waktu kecil? Iya. Nah, ini memang di antara kesempurnaan membaca Al-Qur'an ya. Memang ketika kita membaca Al-Qur'an seharusnya kita membaca dengan tartil kan. Kita harus membaca dengan tajwid. Karena begitu Rasulullah membaca Al-Qur'an. Jadi Rasulullah membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengajarkan membaca Al-Qur'an pada sahabat dengan tartil, dengan tajwid. Ya kan? Kemudian para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, begitu. Kemudian sampai kepada ulama-ulama qurra. Kemudian sampai kepada kita. Ya. Nah, ini bukti bahwasanya kita harus belajar dengan guru. Kalau kita nggak ada guru, nggak bisa kita baca Quran. Ya. Kita nggak bisa mengetahui tajwid, membunyikan tajwid. Ini dengung, ini matnya berapa harokat, ya ini gunnah misalkan. Itu kan harus dengar dari guru. Ismam, Ustaz, Ismam. Ini kan lebih monyong. Iya, ismam, imalah, saktah, mad. Matnya banyak kan, mat asli, mat arili sukun, mat ilah, mat iwad, ya kan? Banyak. Dan kita kan harus pronounce ya. Kalau kita pronounce-nya salah, kita akan ditegur oleh guru kita. Itu kurang misalkan matnya. Nah, kalau nggak ada yang negur, kalau kita tidak berguru, nggak ada yang negur kita. Ya kan? Salah. Nah, salah kita baca Quran. Nah, itu satu bukti lagi bahwa ini kita perlu berguru. Perlu ada orang menegur kita. Nggak bisa kita belajar Quran sendiri. Nggak bisa. Ada apa perisian komputer yang bisa menegur kita? Belum ada ya sampai sekarang ya. Kalau sekedar dengar sih bisa ya, tapi yang menegur kita, kalau orang sudah mahir dalam tajwid, itu kekurangan mat sedikit aja dia bisa sense. Itu sudah pakai sense. Ya, itu karena mahir ya. Nah, itu dia sudah bisa merasakan itu, ini kurang ininya matnya itu. Nah, ini lebih sedikit matnya. Itu sampai ke sana. Ya. Makanya ada al-mahirul Quran ma'a kiramil bararah. Orang yang mahir dalam baca Quran itu kedudukannya itu seperti para malaikat. Ya. Kemudian kata Rasulullah, orang yang baca Quran kemudian masih tergagap-gagap dan berat, kata Rasulullah, dia dapat 2 pahala tetap. Ya. Nah, dia tetap dapat 2 pahala. Ya. Iya, jadi memang seharusnya kita, nah nanti kalau kita sudah nggak sempat, kan kita udah berumur nih ya, mungkin kita udah nggak sempat lagi biarlah anak-anak kita itu tidak seperti kita, ya kan? Biarlah anak-anak kita itu lebih baik dari kita. Sekurang-kurangnya mereka itu harus bisa baca Quran. Masa orang Islam nggak bisa baca Qurannya dengan betul ya, dengan betul. Ya, jadi mana nih saatnya kita tidak punya kesempatan ya membetulkan baca Quran ya, ataupun kita teruskan saja ya membacanya ya. Memang ya lebih baiknya sih dua-duanya sih,
kalau ada waktu juga, tapi jangan kita tidak membaca Al-Qur'an. Teruskan aja. Karena kata Rasulullah tadi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ya, dia berat lidahnya dan masih lagi terbata-bata, dia tetap 2 pahala. Ya, dia masih tetap diberikan itu. Ya, jadi teruskan baca Quran. Ya, teruskan baca Quran. Tapi nanti kalau kita sudah istiqomah, insya Allah, mudah-mudahan ya Allah akan memberikan kita keberkahan waktu lagi, ya, sehingga kita ada kesempatan yang untuk memperbaiki bacaan kita. Ya, sehingga betul-betul bacaan kita seperti bacaan Rasulullah. Ya, seperti bacaan Rasulullah, dan bacaan Rasul seperti bacaan malaikat Jibril. Nah, kita harus begitu ininya. Nah, kita harus begitu ya. Kemudian selain dari tadi ya, kemudian kita pemahaman tadi itu tentang kiat-kiat baca Quran ya. Kita beri tanda ini ya. Ya. Nah, memang gitu. Kita lihat nih, kita ambil pengajaran dari orang-orang Yahudi ya. Ini bukan kita ini, yang baik kita harus contoh. Orang Yahudi Ortodoks itu mereka kalau nggak salah saya kan, 1 hari itu mesti 18 jam mereka mengkaji Taurat, membaca Taurat. Yes. Orang Ortodoks Yahudi itu nggak bisa memisahkan diri mereka dengan Taurat. Ya kan? Mereka justru kadang-kadang mereka ekstrim sih ya. Nggak mau sekolah, nggak mau ini. Mereka hanya belajar agama aja, belajar Taurat. Coba baca, yang Ortodoks Yahudi itu begitu. Ya, padahal kitabnya itu udah bagi kita nggak sama lah dengan Al-Quran. Ya, jauh lebih mulia bagi kita ya. Ya. Tapi tetap komitmen mereka dengan kitab itu sungguh tinggi. Orang Yahudi itu komitmennya dengan kitabnya itu sangat tinggi. Makanya mereka disebut sebagai ahli kitab. Ya. Dan kita juga, kalau kita seimbang lah, kita tidaklah sampai 18 jam gitu, kita seimbang kan. Rasulullah itu, keindahan Rasulullah, hidup Rasulullah itu adalah keseimbangan. Nah, di antara akhlak Rasulullah juga adalah Rasulullah itu seimbang akhlaknya. Dia tidak ekstrim ya, tidak melampau di sini kemudian lalai di sana, tidak. Ya, masing-masing itu ada tempatnya gitu, ada proporsinya. Karena kita menganggap hidup kita ini semua ibadah. Baca Quran ibadah, di luar baca Quran juga ibadah, di pasar gitu juga ibadah, di kelas gitu juga ibadah, di kantor gitu juga ibadah. Ya kan? Ketika kita ketika kita santai juga ibadah. Ya. Tapi tinggal lagi ada yang disebut ibadah mahdoh, ada ibadah amah kan. Ya, ibadah mahdoh sholat, puasa, baca Quran itu ibadah mahdoh. Ya, tapi sebenarnya semuanya dalam konteks ibadah. Ya, dalam konteks ibadah. Nah, jadi kalau kita masih lagi menghadapi kesusahan, teruskan saja baca. Jadi kalau diberikan pilihan, baca Quran semampunya berdasarkan seperti yang dipelajari waktu kecil, ya teruskan aja. Ya, teruskan seperti mana yang kita mampu ya, walaupun mungkin kita tidak lancar, tajwid kita tidak begitu sempurna, ya teruskan. Ya, teruskan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan waktu pada kita nantinya untuk kita memperbaiki. Amin. Ya, ya. Apalagi sih hidup kita di dunia ini, apalagi kan Allah udah berikan nikmat terlalu banyak pada kita. Gaji kita besar, rumah kita besar, kendaraan ada, anak-anak sekolah. Ya, baik. Ya, dibandingkan dengan banyak orang. Allah telah memberikan nikmat kepada kita banyak. Ya, tidakkah kita bersyukur? Ya, makanya Rasulullah ketika ibadah itu ini sampai kakinya itu bengkak-bengkak ya, padahal dosanya sudah diampuni. Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Ya, tidakkah patut aku menjadi seorang hamba yang berterima kasih kepada Allah? Ya, nah, jadi baca Quran kita, hubungan kita dengan Quran itu diantaranya adalah sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, biarlah ada waktu yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Dia telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Ya, kita aja kalau orang memberikan sesuatu pada kita, kita berterima kasih kan.
Ya. Ya. Kalau orang misalkan, katalah kita ingin tenggelam, tiba-tiba ada orang menyelamatkan kita. Oh, bukan main, kita terhutang budi memang sampai nggak terbalas ya. Nah, ini Allah yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Mana budinya lebih tinggi lagi dari orang yang menyelamatkan kita ketika tenggelam, ataupun dokter yang menyelamatkan kita yang hampir saja kita mati ya. Kemudian kita selamat dengan dokter itu dan kita tidak lupa jasa dia. Dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Dan yang menjanjikan surga kepada kita nantinya di akhirat. Yang dia banyak berbuat baik pada kita. Mana jasa tersebut? Afan potong mungkin karena waktu kita menjelang maghrib 5 menit Iya, lagi, oke. mungkin Baik. mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kita amalkan, terutama semoga kita tidak jadi orang yang lalai dalam 40 hari belum khatam Quran. Tuh, mungkin yang anak catat dan anak kotakin, Ustaz. Fadal Ustaz, untuk doanya Ustaz, untuk kita kebaikan kita semua. Ya, kita ala hadhihi niyya wa likulli niyatin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, jazakallah khair Ustaz atas semua tausiahnya. Semoga kita bisa mengamalkan dan saya sebagai pembicara mohon maaf jika ada kesalahan, berkata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.